Iya, pernah nggak sih Anda merasa uang Anda cepat sekali habis? Baru dapat gaji atau hasil panen, tiba-tiba tinggal raja saja. Padahal jika dihitung-hitung, jumlahnya lumayan. Nah, begini teman-teman, banyak orang berpikir jika investasi itu butuh modal besar, harus punya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi kenyataannya, dengan uang 1 juta rupiah saja, kita sudah bisa mulai sesuatu yang produktif. Masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di cara kita mengelola. Ya, jadi di video ini saya akan bagikan cara-cara sederhana namun efektif, yaitu bagaimana uang 1 juta bisa jadi investasi yang berkembang di desa. Dan percayalah, jika ditekuni, hasilnya bisa melebihi gaji bulanan pegawai di kota. Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai habis, karena siapa tahu bisa jadi titik awal perubahan besar buat hidup Anda. Ya, yang pertama, investasi di bibit ternak kecil-kecilan. Mari kita mulai dari hal paling dekat dengan kehidupan desa, yaitu berternak. Dengan modal 1 juta, kita sudah bisa membeli beberapa ekor ayam kampung. Misalnya, harga 1 ekor ayam anak sekitar 30.000. Jika beli 20 ekor, hanya 600.000. Sisanya bisa dipakai untuk pakan, dan hasilnya ayam akan bertelur, anak ayam bisa dijual, dan jika dirawat dengan baik, jumlahnya terus bertambah. Dalam 6 bulan saja, dari 20 ekor bisa jadi puluhan ekor, bahkan ratusan ekor. Ya, belum lagi, kotorannya juga bisa dijadikan pupuk organik untuk tanaman. Jadi, investasi ini ganda. Dapat untung dari ternak, sekaligus punya pupuk alami dari kotoran tersebut. Ya, jika ingin lebih cepat, coba ternak bebek. Telurnya bisa dijual setiap hari. Bayangkan, dengan modal kecil bisa punya pemasukan harian. Kemudian yang kedua, investasi di tanaman cepat panen. Ya, pernahkah Anda lihat pekarangan rumah kosong yang hanya ditumbuhi rumput liar? Itu sayang banget. Padahal itu bisa jadi ladang uang. Dengan modal 1 juta, kita bisa beli bibit cabai, kangkung, bayam, atau tomat. Harga bibit sayuran murah sekali. Bahkan dengan 100.000 rupiah saja, bibit bisa untuk menanam 1 petak penuh. Sisanya bisa digunakan untuk pupuk organik atau alat sederhana. Nah, jadi kelebihannya adalah sayuran ini cepat panen. Dalam waktu 1-3 bulan sudah bisa dijual. Setiap rumah tangga butuh sayur. Jadi pasarannya sudah pasti jelas. Bahkan sekarang banyak orang yang lebih suka membeli langsung dari petani di desa, termasuk orang kota, karena kualitasnya lebih segar dan alami. Bayangkan, lahan kecil di samping rumah yang biasanya kosong bisa jadi sumber penghasilan tambahan dengan modal 1 juta. Kemudian yang ketiga, investasi di usaha olahan makanan khas desa. Ya, siapa bilang usaha makanan harus modal besar? Dengan uang 1 juta, kita sudah bisa mulai usaha kecil-kecilan. Misalnya, bikin keripik pisang, keripik singkong, atau jajanan tradisional khas desa. Mari kita hitung. Beli singkong dari kebun sendiri, modal hanya tenaga, minyak goreng, plastik kemasan, dan
stiker sederhana bisa dibeli dari modal 1 juta tadi. Setelah diolah jadi keripik, kita jual 5.000 per bungkus. Katakanlah dalam sehari bisa bikin 50 bungkus. Itu sudah sekitar 250.000 kalau bisa terjual semua. Dalam seminggu sudah bisa balik modal. Ya, jika serius dikembangkan, kemasannya dibuat lebih menarik, lalu dipasarkan lewat online atau dititipkan ke warung. Hasilnya bisa luar biasa. Banyak usaha besar berawal dari dapur rumah. Jadi, jangan remehkan ide kecil ini. Kemudian yang keempat, investasi di kolam ikan mini. Ya, ini juga salah satu ide investasi murah tapi menjanjikan. Dengan modal 1 juta, kita bisa bikin kolam terpal sederhana di halaman rumah atau di belakang rumah kita. Biaya terpal sekitar 300.000, bibit lele sekitar 200.000, pakan sekitar 300.000. Sisanya bisa untuk peralatan tambahan. Ya, dalam waktu 2,5 sampai 3 bulan, ikan sudah siap panen. Hasil panen bisa dijual ke pasar, ke pengepul, atau langsung ke tetangga. Ya, jika lebih efektif, ikan bisa diolah sendiri. Misalnya, dijadikan pecel lele, sate lele, atau menu bakar ikan lainnya. Jadi, untungnya double. Dari budaya sekaligus dari olahan kuliner. Ya, banyak orang desa yang sudah mencobanya dan hasilnya lumayan stabil. Jadi, jangan ragu untuk memulai meskipun kecil, meskipun banyak tantangan. Yang penting, kita tetap konsisten. Kemudian yang kelima, investasi di usaha digital dan online. Nah, ini yang sering dianggap mustahil, padahal peluangnya sangat besar. Dengan uang 1 juta, kita bisa beli tripod sederhana, modal kuota internet, atau perlengkapan kecil untuk mulai membuat konten YouTube, TikTok, atau jualan online. Coba kita berpikir sebentar. Di desa, banyak sekali hal unik yang bisa jadi konten. Seperti cara menanam padi, merawat kambing, bikin ayaman dari bambu, atau masak tradisional. Ya, konten sederhana seperti ini justru dicari orang kota. Selain itu, produk desa seperti madu murni, kopi, beras organik, atau kerajinan tangan bisa dijual lewat marketplace. Tinggal difoto, tapi hasilnya harus bagus. Diunggah, lalu ditawarkan ke media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, atau lainnya. Dengan cara ini, pembelinya bukan hanya orang desa, tapi bisa dari kota besar, bahkan luar negeri. Jadi, investasi 1 juta bisa membuka pintu ke dunia digital yang lebih luas. Kemudian yang keenam, investasi pada alat produktif. Ya, satu hal yang sering dilupakan adalah investasi pada alat kerja. Misalnya, dengan uang 1 juta rupiah, kita bisa beli cangkul, semprotan hama, atau mesin kecil untuk usaha. Ya, alat ini dipakai berulang kali dengan menghasilkan pemasukan. Daripada uang habis untuk barang konsumtif yang cepat nilainya turun, lebih baik dipakai untuk membeli alat produktif yang bisa membantu kita mencari nafkah setiap hari. Ya, jadi teman-teman semua, dari semua ide tadi, kita lihat satu hal. Uang 1 juta itu kecil jika dipakai untuk konsumsi, tapi bisa jadi besar jika dipakai untuk investasi.
Ingat, jangan tunggu kaya baru berinvestasi, tapi berinvestasilah dari kecil supaya bisa jadi kaya. Jika Anda tinggal di desa, jangan minder. Justru Anda punya banyak kelebihan, yaitu lahan, sumber daya, udara segar, dan peluang yang belum tentu ada di kota. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya. Ya, sekarang saya mau tanya, jika Anda punya uang 1 juta hari ini, Anda mau berinvestasi di bidang apa? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, klik like, bagikan ke teman-teman Anda, dan tentu saja subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar tentang investasi dan peluang usaha di desa. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga rezeki kita semua lancar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.